Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak, Subang. Pagi ini atau subuh ini saya akan coba membawakan, sebentar, saya ini rambutnya bisa ada yang komplain. Ke belakangnya dulu. Banyak yang komplain. Kenapa nggak dicukur-cukur? Nanti saya akan cukur kalau sudah press release dari Polda Jabar. Insya Allah. Baik, pagi ini saya akan membawakan tema masalah eh, apa yang kemarin saya sampaikan, yaitu di YouTube saya, di video saya itu Pak Wahyu, Pak Kosasih, dan Pak Opik ada di SMA 1 Jalan Cagak, ya di seberangnya TKP, tanggal 19 ya. Itu mereka standby di sana bersama Danu juga, dan katanya ada orang Palasari juga. Itu atas perintah siapa? Apakah atas perintah Yoris, sama yang pernah disampaikan bahwa terhadap Danu, bahwa Danu diperintahkan juga oleh Yoris. Nah, apakah yang 3 orang itu yang tadi saya bilangkan, apakah mereka juga diperintahkan oleh Yoris? Saya coba untuk gerak cepat mencari informasi, investigasi, agar tidak nantinya rancu, agar tidak jadinya miskomunikasi. Karena kan ini yang disampaikan adalah nama-nama orang, gitu kan. Jangan sampai nanti jadi miskomunikasi dan jadi liar di informasi di masyarakat. Pada saat saya mengupload video, maka saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan di video kemarin itu. Jadi pertanyaannya kembali adalah, apakah mereka diperintahkan oleh Pak Yoris? Akhirnya saya gerak cepat. Kemarin saya keliling-keliling mencari informasi mengenai siapa kira-kira yang itu. Dari 1 orang ke 1 orang lagi, 1 orang lagi ke 1 orang lagi. Selama seharian saya mencari informasi itu. Dan alhamdulillah ya, kemarin saya dapatkan informasi, dan informasi itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Informasi ini datang dari seorang yang memang bisa dipercaya, insya Allah ya, insya Allah bisa dipercaya, dan informasi itu akurat, bahwa Pak Wahyu, Pak Kosasih, Pak Opik. Nah, cuma dari 4 orang itu ya, Pak Wahyu, Pak Kosasih, Pak Opik, dan salah satu katanya orang Palasari, saya tidak bisa meyakinkan dulu keempatnya dari instruksi yang sama. Ya, dari 4 orang itu instruksi yang sama. Cuma saya yakinkan bahwa untuk Pak Wahyu itu bukan, informasinya bukan dari Pak Yoris. Nah, itu ya. Saya pastikan dulu bahwa Pak Wahyu informasinya atau untuk standby di sana bukan instruksi dari Pak Yoris. Nah, kemudian juga untuk Pak Kosasih, jadi begini, kalau saya Pak Wahyu dapat informasi di TKP oleh si A misalkan ya, Pak Wahyu oleh si A. Nah, terus kalau Pak Kosasih apa oleh si A juga? Ternyata Pak Kosasih bukan dari sama si A. Terus Opik, apakah Opik juga sama si A? Ternyata bukan. Yang di Palasari apakah sama si A? Bukan. Jadi kalau si Pak Wahyu itu sama si A, ya, katakan inisial A lah ya, bukan inisial, namanya dari A aja gitu. Pak Wahyu bukan diperintahkan sebenarnya. Jadi seseorang yang memang mengharapkan Pak Wahyu ke sana bersama-sama gitu ya. Jadi Pak Wahyu ada yang seseorang namanya tadi A, tapi Pak Kosasih tidak tahu apakah sama si apa bukan. Setelah ditanya bukan.
Kalau Pak Opik bukan juga, yang Palasari bukan. Nah, nanti kita cari tahu nih kalau Pak Kosasi, Pak itu dari siapa. Tapi kayak yang saya tahu bahwa Pak Wahyu ini oleh si A gitu. Pak Wahyu oleh si A. Nah, jadi supaya tidak melebar jauh nih. Kalau kita melebar jauh kan nanti kasihan juga sama orang yang tersebut yang disampaikan di video itu. Jadi memang Danu itu diperintahkan oleh Pak Yoris. Kemudian Pak Wahyu bukan diperintahkan oleh Pak Yoris, tapi diminta oleh seseorang, ya, diminta oleh seseorang, yaitu yang inisialnya A, Pak Kosasi, Pak Opik, dan salah satu seorang Palasari yang di Palasari, saya tidak tahu oleh siapa itu. Itu harus diinvestigasi lagi, ya. Apakah diminta oleh Pak Wahyu, apakah Kosasi diminta oleh Pak Wahyu, apakah Opik diminta oleh Pak Wahyu, apakah orang Palasari diminta oleh Pak Wahyu, saya tidak tahu, ya. Karena kalau yang orang Palasari memang mungkin tempat tinggalnya sama dengan Pak Wahyu, ya. Nah, nanti akan saya investigasi lagi. Cuman saya memastikan bahwa Pak Wahyu bukan diminta oleh Pak Yoris. Yang diminta oleh Pak Yoris cuman Danu. Nah, kenapa sih kok Pak nggak disebutin namanya? Nanti dulu, nanti akan saya jelaskan. Saya akan jelaskan kronologis yang sebenarnya, mulai dari awal, mulai dari jam 6 pagi, ya. Saya akan kronologiskan di mana pokoknya di mana Pak Yoris, di mana Danu, di mana Pak Wahyu, di mana Pak Kosasi, di mana mereka berada pada jam 6 pagi, kemudian bagaimana kelanjutannya, bagaimana sistem perintahnya seperti apa, kronologisnya seperti apa sampai terjadinya Banpol datang, ya. Itu nanti saya akan jelaskan semua, kronologisnya jelas, ya, terpercaya dan terupdate dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi supaya tidak melebar kemana-mana, bahwa memang sekali lagi Pak Wahyu datang ke SMA 1, standby di sana bukan keinginan pribadi. Sekali lagi bukan keinginan pribadi Pak Wahyu, tapi diminta. Sama, Pak Wahyu diminta, Danu juga diminta, ya. Danu diminta oleh Pak Yoris, sedangkan Pak Wahyu diminta oleh yang tadi saya inisialkan A, ya. Nah, kok penasaran? Tenang dulu, jangan penasaran. Kan masih ada part selanjutnya, ya. Nanti saya jelaskan kronologis dari awalnya, seperti apa saya akan kronologis jabarkan. Pokoknya terperinci deh. Kenapa demikian, di mana demikian, di mana disuruhnya, di mana sedang apa, kenapa tidak ke pemakaman dan lain sebagainya. Karena kan waktu itu timingnya bersamaan dengan pemakaman, ya, pada saat standby di sana. Seperti apa, pokoknya ikuti terus. Nanti ada part 2-nya, ya. Kita part 1-nya dulu, karena part 1 itu di subuh hari ini, ya. Nanti part 2-nya di siang hari, insya Allah. Demikian untuk sementara, bahwa Pak Wahyu tidak diminta oleh Kang Yoris, tapi Kang Wahyu diminta oleh seseorang. Sampai ketemu lagi di part kedua. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat rekan yang sudah subscribe di channel YouTube saya dan sudah menonton video saya hanya bisa memberikan ucapan terima kasih. Saya tidak bisa memberikan banyak. Insya Allah nanti kalau channel saya channel saya banyak yang nonton, ya, kemudian maju terus channel saya, insya Allah akan saya berikan yang terbaik. Untuk sementara saya bisa berikan doa dulu. Doa saya sampaikan kepada sahabat yang sudah nonton video saya berdoa semoga rezekinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Tentunya saya doakan semoga sehat selalu. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa, yuk kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Ibu Teh Amel, semoga dilapangkan kuburnya, diterangkanlah kuburnya.
Amin ya robbal alamin. Sehat selalu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu part kedua selanjutnya.